Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Amma ba'd. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah. Malam hari ini Allah takdirkan kita bertemu kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat-sehat Pak ya, Bu ya. Alhamdulillah. Nikmat sehat, nikmat aman, nikmat cukup untuk tersedia kebutuhan hidup kita, itulah nikmat yang paling besar. Ya, maksudnya nikmat dalam kehidupan dunia. Adapun nikmat dalam kehidupan akhirat tentu adalah bahwa Allah takdirkan kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, pengikutnya Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa dikatakan nikmat sehat? Ya, nikmat keamanan dan nikmat tersedianya bahan kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, khususnya kebutuhan pokok, dikatakan nikmat besar dalam kehidupan. Karena itulah kebutuhan yang paling mendasar manusia. Itulah kenapa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man asbaha minkum." Barang siapa di antara kalian di pagi hari bangun dalam keadaan ya mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Tidak sekedar sehat. Kalau ada lebih baik atau lebih sempurna lagi dari sehat adalah mu'afan, afiat. Kayaknya kita sering dengar ada orang berkata sehat wal afiat. Kalau sehat itu berfungsi dengan baik. Ya, badan kita, telinga kita, mata kita, dan seluruh panca indera kita berfungsi dengan baik, tidak sakit, tidak terganggu, berarti sehat. Tapi afiat itu lebih daripada itu. Artinya, di samping berfungsi dengan baik, juga bisa memberi manfaat, yakni dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita sehat dipakai untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah, baca Quran dan lainnya. Telinga kita sehat mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, itu namanya afiat. Ya, makanya dalam hadis ini Rasulullah menggunakan kata mu'afan. Ya, bukan sekedar sehat tapi mu'afan. Kemudian yang kedua, ya, aminan fi syirbihi, aman keluarganya, aman tempat tinggalnya, aman lingkungannya. Ya, nah nikmat keamanan ini juga sangat penting dan sangat besar. Coba kita bayangkan, kalau kita dalam kondisi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kegalauan karena kacau situasi dan kondisi kacau, banyak kejahatan, terjadi penjarahan, terjadi pertikaian, bahkan peperangan, tidak aman. Itu Masya Allah.
itu akan mengganggu semuanya. Gak bisa kerja, gak bisa cari nafkah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kata beliau, indahu qutu yaumihi, tersedia bahan kebutuhan pokok. Makanan tersedia, air minum tersedia. Ya. Maka kata Rasulullah, faka'annama hizat lahu dunia, seolah-olah dunia ini sudah dalam genggamannya. Dan seperti inilah kebutuhan dasar manusia. Dan seperti inilah seharusnya pemerintah, pemimpin, penguasa hadir untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat pertama kondisinya sehat. Kalaupun sakit, ya, pengobatan murah, bahkan kalau perlu gratis. Bagaimana di beberapa negara itu pengobatan gratis. Orang masuk rumah sakit apapun, separah apapun, ya nggak bayar apa-apa. Kayak Saudi Arabia dan lain-lain. Ya. Jadi kalaupun kita sakit, kita tidak khawatir. Kenapa? Kalau berobat nggak perlu mikir. Sekarang ini sakit dikit aja, masya Allah, mikir Pak, gimana bayar? Atau kita ikut BPJS pun ya harus bayar. Atau bayar. Syukur kalau misalnya yang kerja di kantoran dapat fasilitas kesehatan dari kantor, masya Allah. Ya, saya ikut BPJS dan ini ternyata harus keluarga itu. Saya 8 orang. 8 orang 100.000 sebulan per orang. Ya lumayan. Lumayan. 800.000 dia. Padahal nggak setiap bulan kita pergi ke rumah sakit. Itu sodako. Kemudian begitu juga pemimpin, penguasa, ya, negara harus hadir dalam hal keamanan. Dalam hal keamanan. Nah, seperti beberapa hari yang lalu terjadi kekacauan, orang bakar-bakar rumah, bakar-bakar fasilitas umum, menjarah. Alhamdulillahnya kita bersyukur bahwa pemerintah kita, pihak keamanan segera bisa meredakan situasi dan seterusnya. Kita bersyukur. Karena kalau sudah kacau, Pak, masya Allah, tidak tenang hidup. Kita saksikan saudara-saudara kita di negara-negara yang saat ini sedang dilanda konflik, ya, peperangan, masya Allah, tidak tenang hidup. Ya, serba ketakutan, tidak bisa kerja, nggak bisa cari nafkah. Nah, makanya kita ini termasuk negara yang alhamdulillah masih mendapatkan rahmat karunia Allah, negeri kita aman. Negeri kita aman. Yang ketiga kata beliau, ada tersedia bahan kebutuhan pokok dan terjangkau. Artinya masyarakat tidak terlalu mikir nanti makan apa, karena tersedia. Di beberapa negara itu ya mungkin mereka punya uang, tapi yang mau dibeli itu nggak ada. Bahan kebutuhan pokok nggak ada, makanan hari-hari nggak ada. Ataupun kalau ada mahal, sangat mahal. Coba lihat di saudara-saudara kita di Palestina, remah-remah, sisa-sisa roti, makanan diambil, ya. Kemudian gandumnya sudah tercecer, diambil. Bahkan air minum, Mbak. Baru-baru ini Indonesia mengirim air minum, Mbak. Susah sekali, Mbak. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ayo banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah masih melindungi kita, ya, memudahkan urusan dunia kita, sehingga perkara yang paling mendasar bagi kita, kebutuhan kita, alhamdulillah tidak terlalu. Walaupun banyak juga saudara-saudara kita yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan itu. Baik. Malam ini kita sedikit akan setback atau flashback ke bab 3 terkait dengan sabar.
Tapi sabar dalam hal ini ada sebabnya, yaitu mengendalikan marah. Ada hubungannya dengan yang saya sebutkan tadi. Ketika kita lihat banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mampu mengendalikan marah, ternyata itu dampak buruknya, kejelekannya kembali kepada diri sendiri dan kita semua. Contoh kemarin, karena terprovokasi, ya, kemudian membakar gedung apa kemarin? Gerahadi, membakar gedung parlemen di Sulawesi, rumah-rumah beberapa orang dijarah, ya, kemudian fasilitas umum dibakar, pos-pos polisi. Itu nanti kalau mau dibuat lagi, Pak, itu kan butuh biaya. Butuh biaya. Siapa yang mengongkos itu? Ya pemerintah. Pemerintah dari hasil pajak kita juga. Artinya ya kembali kita juga yang korban. Jadi apapun ketika marah itu tidak bisa dikendalikan, itu kemudian dampak buruknya kembali kepada kita. Baik itu dalam urusan pribadi kita marah, kemudian kita bertindak, ya, melampaui batas, akhirnya keburukannya akan menimpa diri kita juga. Kalau kita marah dalam keluarga, anak-anak, istri jadi sasaran, ya kita juga yang kena akhirnya. Benda-benda berharga dilemparkan, dipecahkan, kita sendiri yang rugi. Betul apa betul? Seperti itu. Apalagi nanti kalau sudah masuk kepada hal-hal yang lebih besar dari itu, ya, maka sekali lagi tidak ada hasil dari melampiaskan marah tanpa terkendali kecuali penyesalan. Pasti menyesal, ya. Apa yang sudah hancur sudah, kita semua akan menyesal. Maka saya ingin mengangkat tema ini pada malam ini, bagaimana kita bisa mengendalikan marah. Bapak Ibu sekalian, yang namanya marah itu fitrah, tabiat manusia. Anak keturunan Adam itu pasti marah, nggak bisa enggak. Karena sifat marah itu sudah diinstal pada diri kita. Semuanya, semua manusia itu pasti punya sifat marah, ya. Dan sifat marah ini nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dimatikan. Karena kalau dimatikan malah dampaknya buruk. Karena marah itu satu sisi punya manfaat, satu sisi punya manfaat. Orang kalau nggak punya sifat marah, gimana dia kemudian mempertahankan dirinya? Bagaimana dia mempertahankan kehormatannya, hartanya dan sebagainya kalau dia tidak punya sifat marah? Ya, nah, sifat marah itu ada pada setiap manusia. Nah, tidak dimatikan, tidak dihilangkan, tapi dikendalikan. Dikendalikan. Semua manusia punya sifat marah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sifat marah itu bisa dikendalikan, diarahkan pada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling santun, paling lembut, paling baik. Rasulullah punya sifat marah enggak? Punya. Rasulullah itu punya sifat marah, jangan dikira. Ya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Innama ana basyarun." Sesungguhnya aku ini adalah manusia, sama dengan kalian. Sama manusia, ya namanya manusia punya sifat-sifat kemanusiaan. Sesungguhnya aku ini adalah manusia. Ardo kama yardul basyar, aku bisa senang, aku bisa setuju, aku bisa ridho sebagaimana manusia ridho. Wa ghadabu kama yaghdabul basyar, tapi aku juga bisa marah sebagaimana manusia marah. Ya, ini yang ngomong siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya sifat marah. Tapi marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikendalikan, ditundukkan.
Jadi bukan lagi dilampiaskan melampaui batas, bukan. Sudah mampu dikendalikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pun juga punya sifat marah. Panjenengan ingat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, bagaimana beliau punya sifat marah. Kalau marah, masya Allah, semua orang takut, suaranya keras. Bahkan sebelum masuk Islam dia sudah cabut pedangnya, Pak, menuju rumahnya Rasulullah SAW, mau membunuh Rasulullah. Ya, nah, Umar bin Khattab punya istilahnya itu temperamen, pemarah. Tapi coba lihat setelah dia masuk Islam, masya Allah, pemerintahan yang begitu lama. Umar bin Khattab di antara 4 khalifah, beliau yang paling lama memerintah. Beliau yang paling lama jadi khalifah. Dan selama pemerintahannya kehidupan menjadi luar biasa adil, tentram, damai, kebutuhan terpenuhi dan seterusnya. Siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Marahnya untuk meraih ridho Allah. Marahnya untuk menegakkan syariat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibu kita semuanya, ibunya orang-orang beriman, pernah berkata menggambarkan marahnya Rasulullah. Beliau berkata, "Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi." Rasulullah itu tidak pernah marah karena urusan di pribadinya. Rasulullah tidak marah karena urusan pribadinya. Kalau dirinya disakiti, beliau nggak marah. Ya, coba suatu saat ada orang Arab Badui, beliau pakai sorban kayak gini, selendang. Tiba-tiba orang Arab Badui itu tarik. Hei Muhammad, kasih saya sebagian di antara harta yang diberikan oleh Allah kepada. Ditarik, Pak, sampai merah lehernya itu. Nah, ditarik selendang. Ya, Rasulullah ngasih. Rasulullah nggak marah. Itu salah satu contoh dan contoh-contoh yang lain. Artinya kalau pribadinya disakiti, beliau tidak marah. Tapi coba lihat, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, illa an tuntahaka hurmatullah, kecuali kehormatan Allah, agamanya, syariatnya dilecehkan, direndahkan, dihinakan, fayantaqima lillahi biha, maka Rasulullah marah karenanya. Jadi ini yang saya maksud tadi, bahwa marah yang benar itu adalah ketika bisa dikendalikan pada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itulah bagaimana kita berusaha mencontoh kehidupan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik. Apapun yang kita butuhkan sebagai hamba, semuanya ada pada dirinya Rasulullah. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya memerintahkan kita untuk mengikuti dan mencontoh kehidupan Rasulullah. Ya, Allah berfirman ya dalam surat apa ini? Surat Al-Ahzab 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan, contoh terbaik ya bagi manusia, khususnya pengikutnya orang-orang beriman. Maka apa yang kita butuhkan dalam hidup ini semuanya sudah ada pada diri Rasulullah. Ya, kalau kita ingin mulia, ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan, keselamatan dunia akhirat, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah akidah, keyakinan, tidak ada akidah yang lebih benar kecuali akidahnya Rasulullah. Masalah ibadah,
tidak ada ibadah yang lebih baik dan lebih benar selain ibadahnya Rasulullah. Masalah akhlak dan muamalah, tidak ada akhlak dan muamalah yang lebih baik daripada akhlak dan muamalahnya Rasulullah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, adab-adab harian sudah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha, termasuk tadi, kita ini nggak mungkin tidak Pak, berhadapan dengan suatu situasi dan kondisi, kemudian hal tersebut menimbulkan kemarahan, memicu kemarahan. Tidak mungkin tidak. Ya, dalam kehidupan kita itu pasti akan ada hal-hal yang membuat kita marah. Entah karena tujuan kita tidak tercapai, entah karena disakiti orang lain, dizalimi dan seterusnya, baik berkaitan dengan fisik kita, harta kita, kehormatan kita, ya. Maka kita tentu marah. Dan pasti kita berusaha untuk merespon, ya, merespon apa yang kita dapatkan berupa tadi itu, disakiti, dizalimi dan sebagainya. Tetapi mari kita berusaha bagaimana merespon situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan itu, sebagaimana meresponnya atau sebagaimana Rasulullah merespon hal tersebut, hal yang sama seperti itu. Ya, jadi kita berusaha bagaimana caranya mengikuti jejak-jejak Rasulullah di dalam yang mengendalikan marahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, hadis yang sahih, beliau menyatakan, dan ini hadis yang penting Bapak Ibu sekalian, kita semua jadikan sebagai sebagai rujukan, ya, sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau pernah bersabda, ya, man katama ghaidhan, barang siapa yang mampu menahan amarahnya atau mengendalikan marahnya, wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil, ditampilkan. Siapa yang menampilkan? Allah. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia. Ya, kenapa kok dipanggil oleh Allah, ditampilkan di depan manusia? Ya, karena dia mampu menahan marahnya, padahal dia bisa melampiaskannya. Ibaratnya nek mukul, satu kali pukul orang KO bisa dia lakukan, tapi dia tahan dirinya. Ibaratnya nek dia memarahi dengan kalimat, kata-kata, mencaci maki, menghina, bisa dia lakukan, tapi dia tidak mau, dia tahan diri. Ya, dia tahan diri. Maka dipanggil oleh Allah, ditampilkan di hadapan manusia. Kemudian kata Rasulullah, hatta yukhayyirahu Allahu minal huri ma syaa. Kemudian disuruh milih bidadari yang sudah disediakan. Disuruh milih mana yang dia suka. Masya Allah. Ya, disuruh milih. Pilihan siapa yang kamu suka, yang mana saja. Masya Allah. Ya, dia ditampilkan di depan manusia. Kenapa? Apa amalannya orang ini tadi? Dia mampu menahan marah. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang jago menurut syariat itu sebenarnya bukan yang kuat berkelahi, bukan yang bisa membanting lawannya ketika bergulat, bukan yang meng-KO lawannya ketika berkelahi, bukan. Orang jago itu bukan yang itu. Mana orang jago menurut menurut Allah dan Rasulnya? Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan laisa syadidu bisur'ah. Orang jago itu, orang kuat itu bukan yang mampu membanting lawannya ketika bergulat, bukan. Pokoknya kalau dia berkelahi pasti menang, itu bukan dia yang kuat.
Terus siapa yang kuat menurut Rasulullah? Ya, innamasy-syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya, menahan dirinya ketika marah. Insyaallah. Itulah orang yang kuat, orang jagoannya itu. Menurut ajaran agama kita yang Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa kita semua tidak akan mungkin terhindar dari sifat marah. Hanya saja yang dibolehkan, yang disyariatkan, yang dipuji oleh syariat adalah orang yang mampu menahan marah. Ya, bukanlah boleh marah kalau memang dibutuhkan dan diperlukan, apalagi kalau marah itu tidak melanggar syariat, boleh. Melihat ada mungkin anak kita, istri kita tidak mau sholat, boleh kita marah, ya, atau meninggalkan perintah-perintah syariat, boleh kita marah, tidak apa-apa, karena itu memang marah yang dibolehkan. Tapi yang dilarang itu kalau sedikit-sedikit marah, dikit-dikit marah, ini marah, itu marah, pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah, gak ada waktu kecuali marah. Naik motor di jalan senggol sedikit marah-marah, bahkan balik mukul orang. Nah ini nggak boleh sebenarnya, ya, karena syariat memerintahkan kita memaafkan manusia, apalagi kalau kesalahan kecil, ya, kesalahan kecil. Justru kita harus terbiasa untuk memaafkan orang, ya, karena ini adalah adab yang begitu luar biasa. Ya, adab yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di antara turunan sifat marah itu adalah benci dan dendam. Saya ulangi, di antara turunan dari sifat marah adalah benci dan dendam. Kalau benci itu tidak suka terhadap sesuatu atau orang lain, ya, tidak suka terhadap sesuatu atau orang lain itu benci. Entah karena pernah disakiti, entah karena pernah didolimi atau dan lain hal, atau memang nggak suka sama orang. Itu turunan dari sifat marah. Yang kedua dendam. Dendam ini lebih parah daripada benci. Kalau hanya tidak suka ya salah, ya, walaupun tidak suka kepada sesuatu atau seseorang itu harus beralasan. Jangan sampai kita tidak suka kepada orang yang justru itu orang yang sangat dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak suka orang yang rajin ibadah, nggak suka orang yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh, ya. Nah, lebih parah tadi itu adalah dendam. Orang dendam itu Pak lebih parah, karena ada niat untuk membalas. Itu dendam. Marahnya disimpan, ya. Niatnya memang suatu saat kalau ada suatu saat kesempatan dia akan balas. Nah ini dendam. Nah dua-dua hal ini tidak boleh, ya, tidak boleh dan kurang tepat. Yang terbaik adalah bagaimana kita kendalikan sifat marah. Bapak Ibu sekalian, ada 3 respon yang terjadi ketika kita marah. Ketika orang menyakiti kita, baik secara lisan, secara fisik, atau karena kehormatan atau yang lainnya, ya, kita dihina, direndahkan, dizalimi dan yang lainnya, ada 3 respon yang bisa muncul. Yang pertama, respon yang menimbulkan dosa. Kapan itu terjadi? Kalau kita respon membalas dengan melebihi kadar orang melakukan atau menyakiti kita, berlebihan. Kita dimaki dengan satu nama binatang. Nah, misalnya kita dimaki, dicaci dengan menyebut satu nama binatang. Tapi kita balas dengan semua nama binatang di kebun binatang keluar. Enggak boleh. Dolim kita. Itu malah kita yang berdosa. Tadinya kita didolimi, kita balik mendolimi. Contoh, kita dicubit, malah kita mukul. Gak boleh. Itu kita justru yang berdosa. Atau kita dipukul, kita bunuh orang, ya, gak boleh. Itu justru menimbulkan
dosa. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua, berlaku adil. Nah, berlaku adil artinya dia membalas sekadar dengan apa yang dia terima dari orang. Dia disakiti karena ini, dia balas sekedarnya. Dan ini boleh menurut syariat. Boleh kita membalas, kita dicaci dengan satu kata nama binatang, kita balikkan ke orangnya, boleh. Yo kamu juga itu. Ya, dia bilang ini, yo kamu juga itu. Yo wes, jangan ditambah. Jangan ditambah. Boleh. Dalam agama itu boleh. Syariat membolehkan. Supaya orang lain juga jangan semena-mena. Jangan semena-mena. Ya, jadi pukul boleh, kita balik pukul. Ya, tapi ingat bahwa tidak boleh melebihi kadar dari apa yang kita terima dari orang lain. Dan yang ketiga, respon yang ketiga, mendapatkan balasan pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT. Yaitu ketika kita tidak membalas, ya, bahkan kita memaafkan, ya, keburukan atau perlakuan orang kepada kita. Tidak membalas tapi justru memaafkan. Ustaz, apa bisa, apa boleh, apa mampu kita seperti itu? Nah, sekali lagi kita kembali mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah peristiwa besar terjadi, yaitu ketika terjadi perang Uhud. Kalau tidak salah, perang Uhud ini terjadi tahun ketiga Hijriah. Kalau perang Badar tahun kedua. Jadi hijrahnya Rasulullah 2 tahun kemudian terjadi perang Badar. Kemudian setelah perang Badar tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Orang-orang kafir Quraisy berniat balas dendam kepada kaum muslimin karena di perang Badar mereka kalah. Ya, mereka siapkan 3.000 pasukan. Ya, sementara Rasulullah dan para sahabat cuma 700 orang. Ya. Nah, mereka bertemu di Uhud. Ya, bertemu di sekitar Bukit Uhud. Nah, dalam kondisi perang berkecamuk, kemudian para awalnya kaum muslimin menang, tapi karena pemanah ini yang di Bukit Rumam ini meninggalkan amanah Rasulullah, dia turun padahal dilarang oleh Rasulullah turun. Akhirnya Khalid bin Walid waktu itu pasukan berkuda, belum masuk Islam, dia pimpin pasukan berkuda. Ketika pemanah ini turun, Khalid bin Walid dari belakang dia serang kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin lari kocar kacir. Terbunuhlah 70 sahabat, termasuk seorang yang pamannya Rasulullah. Siapa? Pamannya Rasulullah. Ada 4 pamannya Rasulullah yang masih hidup ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul. Nah, yang terbunuh di medan Uhud ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, saudara ayahnya Rasulullah, pamannya Rasulullah. Terbunuh atau syahid. Ia membuat Rasulullah sakit hati, prihatin, dan begitu sakitnya itu bukan karena syahidnya, bukan, tapi karena perlakuan orang kafir Quraisy terhadap jasadnya Hamzah bin Abdul. Hidungnya dipotong, dimutilasi, telinganya dipotong, dadanya dibelah, dikeluarin isi perutnya. Apa enggak sakit hati Rasulullah SAW? Pamannya yang membela beliau, yang begitu beliau sayang. Ya, sehingga timbul ya manusiawi Rasulullah, manusiawi muncul keinginan untuk balas perbuatan orang kafir tersebut. Ya, muncul keinginan untuk itu. Tetapi coba lihat, agama Islam ini betul-betul agama yang diturunkan oleh Allah, petunjuk yang diturunkan oleh Allah, bukan ciptaannya Nabi Muhammad, bukan buatannya Nabi Muhammad. Salah satu buktinya ya ini. Ternyata setelah muncul keinginan balas dendam tadi, Allah menegur Rasulullah, Allah mengarahkan Rasulullah, Allah tidak biarkan Rasulullah itu balas dendam. Dengan turunnya ayat surat Asy-Syura ayat 40. Asy-Syura ayat 40.
Allah menyatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan sebuah kejahatan, balasan sebuah kezaliman adalah kejahatan yang serupa. Artinya kalau kita disakiti orang, maka kita boleh membalas serupa dengan apa yang kita dapatkan. Ya boleh. Namun kata Allah, faman afa, barang siapa yang memaafkan, tidak balas dendam, wa aslaha, bahkan berbuat yang lebih baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah, di sisi Allah lah balasan. Tidak disebutkan di sini apa balasan, tidak, tapi di sisi Allah, artinya tanpa batas. Karena ini salah satu sikap kesabaran, dan orang sabar itu dibalas tidak ada batasnya. Sebagaimana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang bersabar tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ya. Maka orang yang tadinya mau balas dendam, kemudian tidak jadi dia memaafkan, maka justru dia akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Memang ini berat, Pak. Ini berat. Tentu berat. Makanya tentu balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Makanya dalam Islam itu, kalau ada kasus pidana, misalnya pembunuhan, ya pembunuhan, maka dibolehkan namanya kisos, yaitu orang yang membunuh tadi dihukum bunuh, dihukum mati, boleh dalam Islam. Ya, dan orang yang dihukum mati tadi itu sebagai penebus dosanya kalau dia muslim. Ya, misalnya dia membunuh orang, maka pengadilan memutuskan bahwa dia dikisos, maka dibunuh atau dihukum mati. Ya, boleh dalam Islam. Tapi sekali lagi dalam Islam juga ada jalan namanya pembebasan dengan membayar diat. Misalnya tadi terpidana itu yang membunuh tadi dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh dengan membayar diat sekian, ya bebas boleh. Ya, coba lihat di Islam. Dan yang memutuskan itu ya pengadilan. Enggak sendiri-sendiri. Keluargaku dibunuh, ya aku yang balik bunuh. Enggak begitu. Yang memutuskan pengadilan. Ya, dan pengadilan dalam Islam itu tahapannya panjang. Apalagi kalau perkara pidana. Ya, jadi dalam Islam. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa dalam Islam itu disyariatkan segala perkara-perkara yang memang di sana ada kemaslahatan, ya, sesuatu yang memberikan maslahat bagi manusia, maka itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini panjang pembahasannya, namun karena waktunya terbatas, ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, saya hanya ingin menutup kajian kita ini dengan suatu episode dalam sejarah Islam yang sangat penting, yang menunjukkan betapa mulianya dan besarnya dan agungnya Islam, kaum muslimin, khususnya Rasulullah SAW. Terjadi Fathu Makkah. Tahu Fathu Makkah? Pembebasan kota Mekah yang sebelumnya Rasulullah terusir dari sana, para sahabat terusir dari sana. Tiba saatnya kaum muslimin sudah besar, punya pasukan 10.000 pasukan memasuki kota Mekah membawa persenjataan lengkap. Orang-orang pada habis penduduk Mekah ini. Kenapa? Mereka ingat kejahatan-kejahatan mereka saat mengusir Rasulullah, saat mempersekusi para sahabat, bahkan ada yang mati terbunuh. Ya, selama mereka di Mekah, kemudian terusir ke Madinah. Sekarang kaum muslimin balik dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan persenjataan lengkap. Gimana nggak takut itu orang-orang? Tapi coba lihat Bapak Ibu sekalian.
Ketika Rasulullah masuk kota Mekah, tidak ada satu tetes darah pun yang tertumpah. Yang tadinya memusuhi, membenci, bahkan memerangi Rasulullah, tidak ada yang dieksekusi. Ya, harta-harta mereka semuanya aman. Ini menunjukkan bahwa beginilah Islam. Inilah Islam yang membawa kedamaian. Begitulah yang dicontoh oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab ketika menguasai Baitul Maqdis, Palestina. Ketika sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Nasara, oleh orang-orang Yahudi. Ketika masuk ke Baitul Maqdis tidak ada yang dibunuh, tidak dibantai, tidak diapa-apai. Ketika 500 tahun kemudian Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Baitul Maqdis, Al-Quds, tidak ada yang dibunuh. Tapi coba lihat ketika perang salib, ya, peperangan salib, menguasai, mengambil alih Baitul Maqdis, kaum muslimin dibantai di dalam masjid sampai darah itu selutut di masjid, mayat ditumpuk-tumpuk di dalam masjid. Ya, jadi beginilah Islam. Beginilah, makanya tidak salah ketika Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah diutus sebagai rahmat, ajarannya yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, maka mari kita mencontoh, meneladani beliau, kendalikan marah, kendalikan sifat dendam, benci kita, dan kita akan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Oke, monggo.